Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin sekalian, para pemirsa di mana saja berada, dulu kita sering mungkin mendengar petuah atau nasihat dari orang tua kita. Kira-kira bunyinya seperti ini. Kamu itu jadi orang biar tahu diri. Ini kata-kata ini meskipun tampaknya sederhana, tapi sebenarnya kata-kata ini penuh dengan makna. Ketika orang tua kita mengatakan jadi orang yang tahu diri, sudahkah kita tahu diri? Apa yang dimaksud dengan tahu diri itu? Nah, ini ingin kita bicarakan dalam waktu yang singkat. Kita harus tahu diri kita sebagai manusia, bahwa manusia itu Allah ciptakan terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani, atau unsur raga dan jiwa. Yang tampak oleh kita ini adalah unsur raga, unsur jasmani. Tapi di dalam diri kita itu ada unsur rohani, ada unsur jiwa. Nah, kalau manusia baru menyadari dirinya sebatas raganya saja atau sebatas jasmaninya saja, berarti dia belum kenal dirinya dengan baik, karena dia baru kenal setengah dirinya. Tapi kalau manusia yang baik itu yang tahu diri, manusia yang tahu dirinya baik secara jasmani maupun rohani. Jadi bagaimana kalau dia tahu dirinya itu dari unsur dari jasmani maupun rohani? Jasmani punya kebutuhan. Kalau kita belajar di sekolah itu ada istilahnya disebut sebagai kebutuhan primer, yang suka disebut dengan istilah sandang, pangan, papan. Itu istilah kebutuhan primer manusia. Tapi itu kan baru kebutuhan jasmani. Sandang artinya pakaian. Ya, fisik kita memang butuh pakaian. Kalau seandainya tubuh kita tidak ada pakaian, kita malu. Kita mau keluar jalan-jalan pun gak enak. Kenapa? Karena tubuh kita tampak auratnya. Makanya diperlukan sandang atau pakaian untuk menutupi aurat kita, supaya tampil lebih enak dilihat. Ya. Kemudian sandang, pangan. Tubuh kita perlu makanan. Ya, fisik kita perlu makanan. Kalau seandainya kita tidak makan, nah kita akan sakit. Tubuh kita lemas, bahkan lama-lama bisa mati. Kenapa? Karena tidak diberi makanan. Begitu juga tubuh kita butuh yang namanya papan atau tempat tinggal, supaya kita tidak kehujanan, supaya tidak kepanasan. Itu butuh tempat tinggal. Tapi sekali lagi bahwa yang dikatakan kebutuhan primer tadi itu baru sebatas kebutuhan fisik saja. Kalau orientasi hidup kita hanya sebatas memenuhi sandang, pangan, papan saja, berarti kita baru mengenali diri kita sebatas unsur jasmaninya saja, belum ke unsur yang lebih dalam, yang lebih esensi, yaitu unsur jiwa atau unsur rohani. Nah, sebagaimana jasmani memiliki kebutuhan, rohani juga memiliki kebutuhan yang mesti kita penuhi. Sebagaimana jasmani kalau tidak dipenuhi kebutuhannya kita bisa sakit, lemah, dan mati, maka rohani pun seperti itu.
rohani kita ini punya kebutuhan. Nah, tapi tentu saja kebutuhan rohani kita berbeda dengan kebutuhan jasmani. Rohani kita itu butuh yang namanya zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau rohani kita itu tidak pernah ingat kepada Allah, nah ini bahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Ingatlah bahwa hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi kalau seandainya kita tidak pernah ingat kepada Allah, maka hati kita tidak pernah akan bisa tenang. Gelisah, duit banyak, harta berlimpah, jabatan ada, rumah mewah, tapi tidak ingat kepada Allah, maka hati kita tidak akan pernah bisa tenang. Itu salah satu kebutuhan pokok kita yang harus diberikan kepada rohani. Apalagi selain zikir, ilmu. Ilmu itu kebutuhan pokok, tapi kebutuhan rohani, bukan kebutuhan jasmani. Kalau seandainya hati kita tidak pernah diberi nutrisi berupa ilmu, hati kita juga akan bingung. Makanya jangan sampai kita tidak pernah hadir di majelis-majelis ilmu. Itu untuk menghidupkan hati, untuk menghidupkan rohani kita. Ya, kalau handphone kita perlu dicas, nah, begitu juga rohani kita tuh. Ketika kita hadir di majelis ilmu itu sedang dicas supaya tambah kuat lagi. Kalau ada yang lupa, jadi ingat lagi. Itu ada ilmu yang untuk apa? Menjaga rohani kita supaya tidak rusak. Itu kebutuhan pokok. Apalagi kebutuhan pokok? Nasihat. Nasihat itu adalah kebutuhan rohani kita juga. Jadi dalam hidup ini di dunia ini kita akan menghadapi banyak ujian kehidupan, banyak tantangan yang kita hadapi. Kadang kita menghadapi masalah yang berat, kadang kita menghadapi masalah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Nah, disitulah kadang-kadang kita perlu nasihat dari orang-orang yang bijak, nasihat dari orang-orang yang soleh, nasihat dari orang-orang yang punya basiroh. Dengan nasihat itu kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih kuat untuk melangkah menjalani hidup yang berikutnya. Oleh karena itu, nasihat juga bagian dari kebutuhan pokok manusia. Jangan segan-segan untuk minta nasihat kepada orang-orang yang baik. Cuma kadang problem manusia itu kalau dinasihati itu susah menerima. Ini masalahnya. Makanya Imam Ghazali sampai mengatakan, an-nasihatu sahlah wal muskil qabuluha. Nasihat itu gampang. Kita bisa mendapatkan nasihat di mana saja. Tapi kadang-kadang yang susah itu menerima nasihat. Kita bisa menerima nasihat dari siapa saja. Bukan hanya dari orang yang tua, bukan hanya dari orang dewasa. Bahkan kadang dari anak kecil pun kita sebenarnya bisa saja mendapatkan nasihat-nasihat yang baik. Sampai ada satu ungkapan dikatakan, khudhil hikmata walau min famil bahaim. Ambil hikmah itu meskipun keluar dari mulut binatang. Seandainya ada binatang bisa ngomong, kemudian dia menasehati kita, dan nasihatnya itu baik, maka jangan pernah tolak nasihatnya. Ambil nasihatnya. Apalagi yang menyampaikan nasihat itu orang soleh, orang berilmu, orang yang baik. Nah, itu tentu lebih perlu untuk kita terima. Kenapa? Nasihat itulah yang membuat hidup kita ini menjadi lebih stabil. Nah, hadirin sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang ingin kita ingatkan supaya kita betul-betul menjadi manusia yang tahu diri. Jadi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik saja, tapi juga memenuhi kebutuhan rohani kita. Karena Allah menciptakan kita itu bukan hanya unsur jasmani, tapi juga rohani. Manusia dikatakan manusia selama bergabung antara jasmani dan rohaninya. Ketika jasmaninya sudah berpisah dengan rohaninya, dia tidak lagi disebut manusia, tapi disebut dengan jenazah, mayat. Nah, masih ada waktu, Allah berikan kesempatan kita hidup. Mari penuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita, supaya kita betul-betul menjadi manusia yang tahu diri. Badan kita sehat,
badan kita tertutup auratnya dengan pakaian yang baik, kita bisa tinggal di rumah yang cukup nyaman, dan juga hati kita tenang karena diisi dengan zikir. Hati kita selalu paham menyikapi masalah karena ada ilmu, dan hati kita juga menjadi tenang karena ada nasihat-nasihat yang baik yang masuk ke dalam diri kita ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan pada kali ini bermanfaat buat kita dan membuat kita menjadi orang-orang yang semakin tahu diri lagi. Sebab dengan kita tahu diri, kata para ulama, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang kenal dirinya, dia akan kenal kepada Tuhan. Jadi sebaliknya, orang yang tidak kenal dirinya, dia tidak akan pernah kenal kepada Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf dari kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.